Shalom adik-adik semua sehat-sehat kan? Kakak berharap adik-adik tetap bersuka cita walau kita belum dapat beribadah di gereja. Dan sekarang kita akan kembali belajar firman Tuhan melalui video ini. Nah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan untuk kami semua. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan berkati ya dan berikan kami pengertian sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Hanya dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memperingati hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan, dan hari Paskah yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu, hari ini kakak akan membawakan serangkaian cerita sebelum terjadinya Paskah yang diambil dari kitab Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 53. Setelah makan malam bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk berdoa. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan artinya godaan atau bujukan iblis, atau bisa berarti masalah yang timbul dari kelemahan manusia. Makanya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya supaya berdoa agar kita tidak lemah tetapi menjadi kuat. Kemudian Tuhan Yesus sedikit menjauhkan diri dari murid-muridnya. Dengan hati yang sedih dan takut, ia berlutut dan berdoa. Ya Bapa di surga, jikalau Bapa mau mengizinkan, ambillah cawan ini daripadaku. Cawan di sini artinya semua penderitaan yang akan dialami Tuhan Yesus sampai mati. Kalau boleh dilalukan atau dilewatkan, karena Tuhan Yesus tahu saat dia nanti menanggung seluruh dosa manusia, dia akan terpisah dari Bapanya di surga. Semakin takut, semakin Tuhan Yesus bersungguh-sungguh berdoa sampai keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Mungkin kalian ada yang berpikir, kok Tuhan Yesus kan Tuhan, tapi kok ketakutan sih? Betul, Tuhan Yesus adalah Tuhan dari surga datang ke dunia menjadi sama seperti manusia yang bisa merasakan capek, lapar, marah, sedih, takut. Tapi ketakutan yang dirasakan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah 100% menjadi manusia, tetapi manusia yang tidak berdosa. Jadi Tuhan Yesus sangat mengerti, peduli, dan mau menolong kalau ada adik-adik yang lagi sakit, ada yang lagi sedih, ada yang lagi takut, karena Tuhan Yesus pernah merasakan semuanya. Nah adik-adik, sekarang semua orang-orang di dunia ini merasakan ketakutan. Takut sama apa ya? Iya, semua orang takut corona, takut sama virus COVID-19. Jadi anak Tuhan boleh takut atau enggak ya? Boleh takut, tapi jangan ketakutan terus-menerus. Yuk coba kita baca di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau kita takut, kita harus keluar dari rasa takut itu. Jangan rasa takut itu membuat kita menjadi lemah. Misalnya nih, kalau kita lagi takut kita gak naik kelas, ya kita harus semangat dan tertib belajar biar kita naik kelas. Lalu kalau kita takut sendirian, kita harus berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Lalu kalau kita takut virus corona, ya kita harus menjaga kebersihan, sering cuci tangan, makanan-makanan yang bergizi. Dan sementara waktu tinggal di rumah dulu ya adik-adik, stay at home. Nah saat kita sedih, saat kita takut, contohlah Tuhan Yesus. Yang dia lakukan adalah terus berdoa, dan berdoa. Lalu Tuhan Yesus kembali ke murid-muridnya yang disuruh berjaga-jaga dan berdoa. Ternyata mereka tidak berdoa, malah tidur. Aduh, sampai 3 kali Tuhan Yesus kembali berdoa, tapi murid-muridnya masih tidur. Waduh adik-adik, jangan ditiru ya.
Memang ada saatnya untuk kita tidur, istirahat, tetapi ada saatnya untuk kita berdoa. Setiap hari berdoa supaya kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus dan tetap kuat melawan godaan atau tawaran dosa dari si iblis. Setelah Tuhan Yesus membangunkan murid-muridnya, datanglah Yudas, murid Yesus, mencium Yesus, sehingga rombongan tentara-tentara dan orang yang mendatangi Yesus tahu bahwa itu adalah Yesus. Mereka adalah suruhan dari imam-imam dan orang-orang Farisi yang membenci Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengaku sebagai Mesias atau juru selamat dan mereka tidak mengakuinya. Jadi mereka ingin menangkap, bahkan membunuh Yesus. Melihat itu, Petrus lalu menyerang dengan pedangnya dan mengenai telinga hamba imam besar sehingga telinga kanannya putus. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah," lalu menyembuhkan telinga yang putus atau copot itu. Dengan seketika nempel lagi tuh kupingnya dan sembuh sempurna. Wah, hebat ya Tuhan Yesus, luar biasa. Dan hebatnya lagi, Tuhan Yesus tetap mau menyembuhkan orang tersebut. Padahal orang tersebut datang untuk menangkap Yesus. Lalu Yesus berkata kepada rombongan yang akan menangkapnya, "Apakah kamu kira aku ini penjahat sehingga kamu datang lengkap dengan pedang? Padahal setiap hari aku ada di bait Allah dan kalian tidak menangkap aku." Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu bukan orang jahat. Tuhan Yesus berbuat baik dan menolong banyak orang. Tetapi Tuhan Yesus tanpa melawan membiarkan dirinya ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar untuk diadili. Sementara murid-muridnya lari ketakutan. Dan Yudas yang menyerahkan Tuhan Yesus menyesal karena ternyata Tuhan Yesus yang berkuasa itu tidak melawan. Selama hidupnya, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan ataupun dosa, sehingga darahnya yang suci itulah satu-satunya yang bisa menghapus semua dosa manusia, sehingga dia tidak bersalah memberikan dirinya untuk ditangkap menuju kematian di kayu salib. Semua dilakukan karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kakak, adik-adik, mama papa, dan semua manusia yang karena dosanya kita akan masuk ke neraka. Ih, serem ya masuk ke neraka untuk selama-lamanya. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus yang suci itu, sehingga bisa masuk ke surga. Karena itu adik-adik, kita semua harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Saat jadi manusia, Tuhan Yesus juga pernah merasakan sedih, pernah merasakan takut, tapi dia selalu berdoa kepada Bapa di surga. Karena itu kita pun seringlah berdoa. Jangan seperti murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus disuruh berdoa malah tidur. Nah, kalau kita sakit, kita berdoa minta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan kita. Saat kita sedih, kita berdoa minta sukacita dari Tuhan. Dan saat kita takut, Tuhan bisa usir semua ketakutan kita, diganti dengan damai sejahtera. Dalam keadaan apapun, kita harus selalu berdoa, berdoa, dan berdoa. Tuhan Yesus selalu mendengar dan siap menolong kita. Nah, untuk cerita selanjutnya, adik-adik saksikan ya di video yang akan datang. Yuk adik-adik, sekarang semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami dan sangat mengerti jika kami merasa sedih, takut, atau sakit. Dan kami mau selalu berdoa meminta pertolongan Tuhan. Begitu juga dalam suasana takut virus COVID-19. Kami minta Tuhan ganti ketakutan dengan rasa damai, karena Tuhan Yesus selalu menjaga kami. Berkati dan lindungi negara kami Indonesia, supaya segera bebas dari penyakit corona, dan supaya banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, I love you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah adik-adik, sekian firman Tuhan minggu ini. Tetap sehat, tetap sukacita, dan berdoa. Jangan lupa ya untuk selalu jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah adik-adik semua.